Salam lestari. Kita memasuki kewirausahaan yang sesi ke-7. Setelah kita mahir membuat SKU, tentu kita sekarang memasuki tentang hal yang paling krusial dalam wirausaha. Sering menjadi momok, yaitu tentang modal dan pembiayaan. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa modal itu tidak sama dengan pembiayaan. Pembiayaan atau sebutlah uang atau biaya-biaya yang dikeluarkan karena akibat suatu usaha yang akan dikembangkan atau yang akan dibangun itu termasuk modal. Artinya biaya adalah modal. Tetapi apakah semua modal itu biaya? Tidak. Mari kita lihat dulu tentang modal. Modal itu artinya ada dua. Pertama, arti secara klasik. Klasik itu arti secara physical oriented, maksudnya orientasinya ke fisik saja. Ya, dikatakanlah bahwa modal itu adalah hasil produksi yang kemudian digunakan untuk produksi berikut. Contoh, kita membuat baju atau membuat kerupuk. Kerupuk terjual 5.000, dapat uang 1 juta. Maka dari 1 juta itu kan tidak mungkin kita ambil semuanya. Diambil semuanya tentu tidak ada usaha. Maka disisihkanlah. Diambil cuma 200.000, tinggal 800.000. 800.000 ini kemudian dibelikan ke kerupuk mentah lagi, digoreng lagi kerupuk. Itu disebut modal. Termasuk perkakas untuk menggoreng kerupuk. Perkakas seperti kuali yang telah ada, kompor yang telah ada. Itu disebut modal, termasuk tenaga kerja. Kalau kita mempekerjakan orang yang pandai membuat kuah kerupuk itu, kan tidak semua orang pandai membuat kuah kerupuk itu. Pakai mie. Itu enak itu. Nah, maka perkembangan kemudian ternyata modal itu ada juga yang disebut non fisik oriented. Maksudnya tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga ditekankan pada nilai, daya beli, dan kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung di dalam modal tersebut. Itu termasuk modal, maksudnya kemampuan seseorang, kekuasaan seseorang untuk menggunakan modal itu adalah modal itu sendiri. Kalau dalam ilmu etika bisnis itu, dalam etika bisnis yang berkaitan dengan etika lingkungan, ya modal itu banyak tuh. Misalnya tanah, sumber daya manusia, ada terakhir modal sosial yang paling menentukan. Itu ada saya tulis di buku, modal spiritual. Spiritual itu sering dianggap tidak sebagai modal, tetapi sesungguhnya itulah modal yang utama, spiritual. Tapi itu kajiannya lain, kita kembali ke permodalan dan pembiayaan. Jadi kita pahamilah, Anda bacalah literatur tentang modal, itu banyak tuh pendapat ahli. Tetapi kesimpulan saya adalah bahwa modal itu segala sesuatu, semuanya yang pertama kali dikeluarkan atau digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan kecil ataupun segala jenis usaha, mulai dari persiapan sampai pada perusahaan tersebut berdiri. Perusahaan berdiri adalah ketika dia sudah memiliki badan usaha. Badan usaha itu artinya dia sudah memenuhi syarat-syarat secara legalitas. Yang kita bahas kemarin ada izin dan lain-lain. Itu disebut badan usaha itu telah berdiri. Nah, itulah yang disebut modal. Jadi dalam modal itu kan ada masalah ini, masalah money, masalah uang, masalah doku. Nah, itu dia persoalannya. Jadi kita masuk sekarang ke pembiayaan. Karena Anda mau jadi wira swastawan atau wirausaha atau entrepreneur. Oke lah, Anda telah memiliki modal sosial, modal spiritual, Anda sudah mempunyai keahlian sumber daya manusia, sudah punya koneksi, sudah punya ide. Tapi kalau uang tidak ada kan repot juga. Tapi ternyata uang itu tidak sesulit. Jika kita membayangkan uang itu sulit, ya memang sulit ya kan. Tapi kalau orang berjiwa entrepreneurship seperti Anda ini tentu tidak sulit. Kalau hadis Rasulullah itu mengatakan rezeki mencarimu seperti kamu mencarinya, kan begitu. Kalau rezeki lambat datang karena kita lambat mencarinya. Rezeki berat datang karena kita berat mencarinya. Jadi everything is fine. Everything is easy. Nah, berpikirlah positif.
yakinkan itu kekuatan spiritual. Maka semua yang di alam semesta ini menggiring nama, menggiring peristiwa kepada apa yang ada dalam energi pikiran Anda itu. Nah, begitulah. Jadi jangan Anda susahkan mencari uang, karena kalau Anda susah, maka uang itu memang susah datangnya untuk pembiayaan tadi. Oleh karena itu, ketika Anda sudah berpikir everything is fine, everything is easy, lalu uang itu datang, maka pembiayaan itu kita artikan begini. Semua dana yang dipakai untuk usaha yang kita kembangkan. Kembangkan itu juga termasuk usaha yang didirikan. Dahulu kala itu pembiayaan itu sebenarnya istilah yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan sebenarnya, seperti Bank Syariah kepada nasabah yang menggunakan kata pembiayaan. Tapi kemudian kan berkembang secara luas, maka pembiayaan atau pembelanjaan itu ya termasuk investasi yang telah direncanakan, baik yang kita mengerjakan maupun orang lain yang mempekerjakan. Misalnya Anda investor, uang Anda banyak, orang lain Anda pekerjakan. Nah, pembiayaan itu ya termasuk modal, adalah bagian dari modal. Jadi sumber modal itu kan bisa kita kelompokkan. Pengelompokan ini secara garis besar gunanya hanya untuk Anda memahami. Misalnya modal itu berdasarkan sumber terbagi dua. Sumber sendiri, kemudian sumber dari modal orang lain. Nah, itu secara sumber. Kemudian berdasarkan bentuk, maka modal itu terbagi dua. Ada modal yang konkret, kedua ada modal abstrak. Abstrak itu tidak terlihat. Nah, tidak terlihat dia, misalnya royalti, hak paten, hak merek kan tidak terlihat. Tetapi kalau yang modal konkret itu jelas. Misalnya Anda punya mesin, punya kompor gas untuk membuat kerupuk kuah, kerupuk lado kalau dalam bahasa Padang, mobil, laptop itu juga peralatan. Anda YouTuber lalu Anda punya kamera. Nah, itulah tentang modal. Kemudian berdasarkan sifatnya modal itu ada dua juga. Misalnya kalau seperti kerupuk lado, kuali itu kan bisa dipakai berulang-ulang. Jadi sifatnya ada modal yang bisa dipakai berulang-ulang, ada modal yang hanya sekali pakai. Contohnya minyak. Minyak goreng itu setelah digoreng habis kan tidak bisa dipakai, besok beli lagi kan. Nah, itu dia. Jadi itu dia contoh modal. Kemudian masalah dalam permodalan itu bisa Anda rasakan sendiri tuh. Misalnya masalahnya adalah tentu sulit mencari pembiayaan. Kemudian dalam situasi sekarang apalagi pandemi, semua orang serba sulit. Maka kalau kita bicara apa masalah pembiayaan atau masalah modal, ya saya tak perlu jelaskan. Mungkin ada Anda tulis itu mungkin 1 double folio tercatat semua itu masalah-masalah yang ada. Catatlah itu semua, kemudian diginikan. Anda catat semua masalah-masalah jika Anda entrepreneur. 1, tidak adanya peluang usaha. 2, susahnya mencari uang. 3, banyak kan? Lalu Anda beginikan, Anda buang ke tong sampah. Lalu Anda hadirkan pikiran positif. Ternyata masalah itu hanya ada karena kita membuatnya menjadi ada. Ini harus dipahami dengan akal pikiran sehat dan positive thinking. Energi positif itu beresonansi kepada alam sekeliling. Resonansi itu gelombang yang sama akan menghasilkan getar yang sama. Kalau energi kita negatif, maka semuanya serba negatif yang datang. Makanya energikan positif dulu. Itu dia langkah awal dalam pembiayaan dan permodalan entrepreneurship. Dalam video singkat tentu saya tak bisa bicara panjang lebar kan, tapi secara konsepnya begitu. Lalu sumber pembiayaan itu kita mau buka usaha kan, atau mengembangkan usaha. Sekarang Anda ada usaha kerupuk lado, tapi masih sedikit baru Anda mau mengembangkan. Maka modalnya itu ada dua, pembiayaan itu ada dua. Pertama, pembiayaan yang disebut dengan ekuitas. Ekuitas itu ya dari diri sendiri, Anda ambil tabungan, atau misalnya dari teman, dari saudara, atau dari perusahaan besar. Nah, itu dia, kan bisa itu dilakukan. Kemudian ada dari utang. Kalau dari utang itu ya Anda berutang. Utang itu bisa banyak cara, misalnya melalui lembaga keuangan, lembaga bank, atau kepada teman, pada saudara.
Jadi begitulah cara pembiayaan itu. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan ada namanya hibah. Hibah itu orang memberikan. Kemudian ada juga namanya kerjasama. Anda punya gagasan, Anda punya kemauan, lalu orang mengajak kerjasama. Anda lobby. Melobi itu bukan rayuan, tetapi kemampuan. Anda punya aset, yaitu sumber daya manusia. Orang punya uang, tapi kurang sumber daya manusia. Kan sinergi. Maka pandailah Anda menggali potensi dan jual ide-ide itu. Itu juga termasuk kepada modal, di mana uang bisa dijadikan sebagai modal. Semua usaha harus ada modal. Salah satu modal adalah uang, yang dipercaya sebagai mitos kalau uang itu seolah-olah kunci dari segala modal. Sebenarnya tidak, tetapi begitulah. Memang begitu. Secara klasiknya begitu, secara empirisnya begitu. Tapi buktinya ada orang yang tidak dengan modal besar ke uang yang besar, tapi modalnya besar. Ada orang seperti itu. Nah, demikianlah sekilas info tentang pembiayaan dan permodalan. Lalu, jika Anda punya uang untuk biaya suatu usaha yang Anda kembangkan, maka uang itu digunakan ketika pertama saat pendirian. Saat Anda sudah memulai sebuah ide, itu uang sudah diperlukan kan, termasuk uang transportasi, beli minyak, uang beli pulsa, uang untuk minum kopi dengan teman. Itu sudah mulai uang keluar, dan itu sudah dihitung sebagai modal. Kemudian saat usaha itu sudah berkembang, seperti kerupuk kuah pakai mie di atas, itu kan sudah berkembang. Itu juga biaya harus Anda keluarkan, karena ada modal yang habis sekali pakai. Untung-untung kalau penjual laku, kalau tidak laku tentu modal hilang. Nah, modal Anda masih ada yang tinggal, yang itu tak terbeli, yaitu trust. Trust itu kepercayaan, positive thinking, yakin. Ada filosofi barat ini, you can take my shirt, you can take my hair, but you cannot take my dignity. Translate ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi tentang pembiayaan dan permodalan dalam kewirausahaan, saya katakan sekali lagi itu memang vital, tetapi tidaklah terlalu fatal bagi Anda yang ingin berentrepreneurship jika hanya masalah uang. Yang mahal itu sesungguhnya adalah modal sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada pada diri Anda sendiri. Itu yang sesungguhnya modal. Kenapa? Karena begitu Anda sudah menggali potensi, mampu mengembangkan potensi sosial, mampu mengembangkan energi spiritual, maka percayalah, you will get what you want. Salam Lestari.